Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai basis data paralel dan terdistribusi. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Francesco Indrajit dengan NIM 2115091048. Saya di sini bersama rekan saya dengan nama Gusti Kade Surya Aditya Putra dengan NIM 2115091099. Pada materi pertama akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya. Kepada rekan saya Gusti Kade Surya Aditya Putra, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang basis data paralel. Pertama, konsep database paralel. Dalam sistem basis data paralel, banyak CPU bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja melalui implementasi paralel dari berbagai operasi. Pemrosesan paralel membagi tugas besar menjadi banyak tugas yang lebih kecil dan menjalankan tugas yang lebih kecil secara bersamaan di beberapa node. Tujuan dari sistem basis data paralel biasanya untuk memastikan bahwa sistem basis data dapat terus bekerja dengan kecepatan yang dapat diterima meskipun ukuran basis data dan jumlah transaksi meningkat. Next. Pertama ada keuntungan basis data paralel. Itu peningkatan throughput, peningkatan waktu respon, berguna untuk aplikasi untuk meminta database yang sangat besar dan untuk memproses tingkat transaksi yang sangat besar. Di sini dalam urutan ribuan transaksi per detik. Lalu ada peningkatan kinerja yang substansial, peningkatan ketersediaan sistem, fleksibilitas yang lebih besar. Lalu ada kekurangan basis data paralel. Itu lebih banyak biaya awal, masalah interferensi, dan masalah miring. Next. Di sini ada arsitektur database paralel. Yang pertama ada shared memory multiple CPU. Lalu ada konsep shared memory multiple CPU. Komputer memiliki beberapa CPU aktif secara bersamaan yang terhubung ke jaringan interkoneksi dan dapat berbagi atau mengakses memori utama tunggal atau global dan kumpulan penyimpanan disk yang umum. Dengan demikian, dalam arsitektur memori bersama, satu salinan dari sistem operasi multithread dan DBMS multithread dapat mendukung banyak CPU. Lalu ada manfaat arsitektur ini yaitu komunikasi antar CPU sangat efisien, overhead komunikasi rendah. Lalu ada kekurangan dari arsitektur ini yaitu desain harus berhati-hati agar CPU yang berbeda memiliki akses yang sama ke memori umum. Arsitektur memori bersama tidak dapat diskalakan melebihi 80 atau 100 CPU secara paralel. Lalu ada penambahan CPU yang lebih banyak menyebabkan CPU menghabiskan waktu menunggu giliran di bus untuk mengakses memori. Lalu ada arsitektur database paralel. Yang kedua itu shared disk multiple CPU. Konsep dari arsitektur ini yaitu beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi dan setiap CPU memiliki memorinya sendiri. Tapi semua memiliki akses ke penyimpanan disk yang sama atau lebih umum ke arraynya disk bersama. Itu skalabilitas sistem sangat ditentukan oleh kapasitas dan throughput mekanisme jaringan interkoneksi. Lalu ada manfaat dari arsitektur ini adalah mudah untuk menyeimbangkan beban. Lalu bus memori bukanlah sebuah hambatan dan yang terakhir memberikan tingkat toleransi kesalahan yang rendah biaya. Lalu ada kekurangan dari arsitektur ini itu semakin banyak CPU yang ditambahkan, CPU yang ada semakin diperlambat. Lalu ada memiliki masalah skalabilitas.
Yang ketiga ada arsitektur self-noting multiple CPU. Konsep dari arsitektur ini adalah beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi melalui sebuah node dan setiap CPU memiliki memori lokal dan penyimpanan disk. Tetapi tidak ada dua CPU yang dapat mengakses area penyimpanan disk yang sama. Semua komunikasi antar CPU dilakukan melalui jaringan interkoneksi berkecepatan tinggi. Lalu manfaat dari arsitektur ini adalah meminimalkan pertikaian antar CPU, mengatasi batasan yang mengharuskan semua input atau output melalui jaringan interkoneksi tunggal, dan menambahkan lebih banyak CPU dan lebih banyak disk, memungkinkan sistem berkembang. Lalu percepatan linear dan peningkatan properti meningkatkan kapasitas transmisi. Lalu ada kekurangan dari arsitektur ini, itu sulit untuk menyeimbangkan beban, memerlukan reorganisasi kode di BMS yang lebih ekstensif, biaya komunikasi dan akses disk non-lokal lebih tinggi, ukuran jaringan berkecepatan tinggi dibatasi, lalu membutuhkan sistem operasi yang mampu mengakomodasi pesan dalam jumlah besar. Lalu ada elemen kunci dalam pemrosesan database paralel. Yang pertama ada speed up atau peningkatan. Speed up atau peningkatan adalah sejauh mana lebih banyak perangkat keras dapat melakukan tugas yang sama dalam waktu yang lebih singkat daripada sistem asli. Dengan perangkat keras tambahan, percepatan membuat tugas tetap konstan dan mengukur penghematan waktu. Dengan kecepatan yang baik, prosesor tambahan mengurangi waktu respon sistem. Anda dapat mengukur percepatan menggunakan rumus, itu speed up sama dengan time original dibagi dengan time paralel. Lalu ada scale up atau peningkatan. Scale up atau peningkatan adalah faktor M yang menyatakan beberapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dalam periode waktu yang sama oleh sistem N kali lebih besar. Dengan perangkat keras tambahan, rumus untuk peningkatan skala menjaga waktu tetap konstan dan mengukur peningkatan ukuran pekerjaan yang dapat dilakukan. Dengan peningkatan skala yang baik, jika volume transaksi bertambah, Anda dapat menjaga waktu respon tetap konstan dengan menambahkan sumber daya perangkat keras seperti CPU. Anda dapat mengukur skala peningkatan dengan menggunakan rumus scale up sama dengan volume paralel per volume original. Lalu ada synchronization atau sinkronasi. Koordinasi tugas bersamaan disebut sinkronasi. Sinkronasi diperlukan untuk kebenaran kunci keberhasilan pemrosesan paralel adalah membagi tugas sehingga sinkronasi sangat sedikit diperlukan. Semakin sedikit sinkronasi yang diperlukan, semakin baik kecepatan dan peningkatannya. Jumlah sinkronasi tergantung pada jumlah sumber daya dan jumlah pengguna dan tugas yang bekerja pada sumber daya. Sedikit sinkronasi mungkin diperlukan untuk mengoordinasi sejumlah kecil tugas bersamaan, tetapi banyak sinkronasi mungkin diperlukan untuk mengkoordinasikan banyak tugas bersamaan. Lalu ada locking atau penguncian. Kunci pada dasarnya adalah cara menyinkronkan tugas. Tugas ini mengkoordinasikan pembagian sumber daya antara node yang menjalankan server paralel. Instansi dan server paralel menggunakan Integrated Distributed Log Manager untuk berkomunikasi satu sama lain dan mengkoordinasikan modifikasi sumber daya database. Setiap node beroperasi secara independen dari node lain, kecuali ketika bersaing untuk sumber daya yang sama. Lalu ada query parallelism. Query parallelism menjadi dua, itu interquery parallelism, yaitu eksekusi secara paralel dari beberapa query yang dihasilkan oleh beberapa transaksi yang berjalan secara bersamaan. Dan yang kedua ada intra-query parallelism yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu interoperator, yaitu mengeksekusi beberapa operasi dari pohon query pada beberapa prosesor secara paralel, dan ada intraoperator, yaitu beberapa operator dieksekusi oleh beberapa prosesor di mana masing-masing prosesor bekerja
mengerjakan sebagian atau subset dari keseluruhan data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lalu materi berikutnya disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Di sini saya akan pemaparan materi mengenai basis data terdistribusi. Konsep dari basis data terdistribusi yaitu kumpulan logik yang saling berhubungan, yang pada dasarnya basis data terdistribusi merupakan pengembangan dari sebuah sistem basis data. Jika sebuah sistem basis data itu pada awalnya menyimpan data pada satu tempat, maka basis data terdistribusi bisa menyimpan data di berbagai tempat agar sistem berjalan lebih cepat dan efisien. Biasanya penggunaan basis data terdistribusi ini digunakan oleh perusahaan atau organisasi-organisasi yang besar yang terletak tersebar di beberapa tempat. Nah, tujuan dari menggunakan database terdistribusi seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan dari database terdistribusi itu untuk memudahkan akses dari para pengguna meskipun berada dalam lokasi yang berbeda tanpa mementingkan lokasi data tersebut. Tujuan lainnya adalah mengembangkan sistem basis data yang bisa yang database secara lokalnya bisa digunakan secara independen jika terjadi koneksi ke node gagal. Dapat disebut juga dengan otonomi lokal. Adapun jenis-jenis database terdistribusi yaitu satu, database terdistribusi homogen. Database terdistribusi homogen dapat dilihat seperti gambar yang terpapar pada presentasi. Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa ciri yang yaitu data didistribusikan dalam semua node. Lalu DBMS, Database Management Systemnya itu sama pada setiap node. Nah, semua data yang dikelola dalam distributed DBMS. Nah, setelah itu semua pengguna akan mengakses data melalui distributed DBMS tadi yang mengelola semua data. Yang lainnya ialah skema global, yaitu global user, hanya gabungan dari bisa merupakan gabungan-gabungan dari skema-skema basis lokal, user-user yang dari lokal. Jenis database terdistribusi yang kedua yaitu jenis database terdistribusi heterogen. Terdapat sedikit perbedaan yaitu DBMS yang ada pada setiap database itu bisa berbeda. Artinya setiap DBMS uh, yang mengatur database dalam setiap node itu bisa berbeda-beda aplikasinya. Nah, beberapa pengguna hanya memerlukan akses lokal ke basis data. Artinya tidak perlu lewat distributed DBMS-nya. Selainnya adalah ada skema global, ya sama seperti di terdistribusi homogen, ada skema global yang memungkinkan pengguna lokal untuk mengakses data dari jarak jauh. Nah, adapun arsitektur dari database terdistribusi yaitu pertama client server. Konsep kerja dari client server dapat dilihat pada gambar berikut. Client server adalah arsitektur database terdistribusi, salah satu arsitektur database terdistribusi. Klien akan bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server akan bertanggung jawab mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim query ke server pada sebuah mainframe. Arsitektur ini pada dasarnya memberi dua peran penting pada klien, di mana klien tidak hanya berperan pada penyajian interface saja, pada application dan tools, tapi juga berfungsi untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah,
Sementara itu, server hanya bertugas untuk mengelola data saja, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban di klien sedikit lebih besar daripada beban di server. Arsitektur database terdistribusi yang kedua yaitu collaborating server system atau server sistem yang terkolaborasi. Adapun konsep kerjanya ialah ada beberapa server di database, masing-masing mampu menjalankan transaksi data lokal yang secara kooperatif akan menjalankan transaksi yang mencakup beberapa server sekaligus. Nah, ketika server yang menerima query yang memerlukan akses ke data di server lain, menghasilkan sesuai subquery yang akan dieksekusi oleh server lain, dan menyatukan hasilnya ke menghitung jawaban untuk menghasilkan query yang asli, sehingga dapat ditemukan data yang dimasukkan. Arsitektur database terdistribusi yang ketiga yaitu middleware system. Dapat dilihat di gambar yang telah dipaparkan pada presentasi, bagaimana gambaran mengenai middleware system itu. Konsep bagaimana kerjanya middleware system ini yaitu middleware system dirancang untuk memungkinkan satu query jalankan pada multiple server dengan server-server basis data, tidak mengelola eksekusi pada multi tempat. Nah, untuk koordinasi subquery dan eksekusi join yang dilakukan oleh perangkat lunak sendiri itu disebut dengan middleware. Dapat dilihat middleware engine pada bagian ini. Gambar di samping ini, gambar yang dipaparkan ini mengilustrasikan contoh akses data melalui middleware yang terdiri dari antarmuka pemrograman aplikasi, kemudian akan masuk ke mesin middleware, lalu ke driver, lalu akan masuk ke dalam database antarmuka aslinya. Nah, adapun distributed database system di DBS design terbagi menjadi dua, yaitu fragmentation dan replication. Fragmentation sendiri terbagi menjadi dua, yaitu horizontal fragmentation. Horizontal fragmentation secara sederhana membagi relasi secara horizontal dengan menugaskan tiap tuple atau grup yang sering disebut subset dari tuple relasi ke satu atau lebih fragmen, di mana tiap tuple atau subset memiliki makna logis tertentu. Dapat dilihat bahwa pembagiannya secara horizontal. Nah, kelebihan dari horizontal fragment ini, simpanan data tertutup pada saat digunakan, akses lokal optimal sehingga kinerja jadi lebih baik, hanya daya yang sesuai yang tersedia, gabungan antar partisi sehingga mudah dalam query. Adapun kekurangan dari horizontal fragmentation yaitu akses data partisi menimbulkan kecepatan proses yang tidak konsisten dan tidak ada replikasi sehingga backup dari data itu cukup rawan. Yang kedua ada vertical fragmentation, hampir sama dengan horizontal fragmentation, tapi data pada vertical fragmentation dibagi secara vertikal. Nah, dapat dilihat bagaimana cara kerjanya, yaitu relasi yang hanya menyimpan atribut tertentu dari atribut tersebut pada situs tertentu. Mengapa? Karena sebuah situs mungkin tidak memerlukan semua atribut dari suatu relasi tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan horizontal fragmentation, tapi di sini ada kekurangan tambahan pada vertical fragmentation, yaitu kombinasi data dari setiap partisi menjadi lebih sulit karena diharuskan proses join dari satu subset ke subset lainnya. Distributed database system atau DDBS design yang selanjutnya yaitu data replication. Data replication merupakan sebuah teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data objek-objek database dari satu database yang lokasinya terpisah secara fisik. Nah, kelebihan dari data replication ini yaitu dapat dipercaya, artinya data sama persis yang direplikasi dan akan sama persis dari
database induknya, responnya akan lebih cepat juga, dapat menghindari dampak integritas transaksi terdistribusi, dapat memasang kembali node, dan mengurangi lalu lintas jaringan meskipun pada waktu sibuk. Nah, meskipun terdapat beberapa kelebihan, data replication juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu membutuhkan tambahan penyimpanan data karena database yang diperlukan setidaknya akan dikali dua, membutuhkan waktu tambahan untuk operasi update, kompleksitas dan biaya update akan lebih tinggi tentunya, integritas yang terbuka terhadap data itu tidak benar karena replikasi harus dilakukan terus-menerus. Jika tidak, maka eh, apa yang ada di data replikasi kemungkinan tidak sama lagi dengan apa yang ada di induk database-nya. Adapun model-model data replication yaitu one master, one slave, one master, many slave, master slave circular relationship, master slave daisy chain. Berikut ini adalah gambaran mengenai bagaimana data replication model dari one master, one slave. Pada uh, pada one master, one slave dapat terlihat bahwa database dari master dapat direplikasi oleh satu database slave. Nah, selanjutnya adalah one master, many slave, diartikan sebagai satu induk database dapat direplikasi oleh banyak database slave-nya. Data replication model yang ketiga ada master-slave circular relationship, yang mana master dan slave akan berderajat sama sehingga dapat saling mereplikasi, saling dapat mengcopy datanya, tapi hanya terbatas pada dua perangkat saja, satu master, satu slave, atau satu master atau satu slave. Dan yang terakhir ialah master slave daisy chain. Hampir sama dengan master slave circular relationship, tapi berbedanya yaitu di sini semua database meskipun sama derajatnya, tapi harus ditentukan master mana yang bisa mereplikasi master mana. Harus ditentukan bagaimana alur replikasinya. Tidak bisa saling mereplikasi pada semuanya, tapi dapat ditentukan mana yang bisa saling mereplikasi. Demikian pemaparan materi kami mengenai database paralel dan terdistribusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.